Senin aku datang sore itu PKK kan. Terus hari Selasa di masjid dia Pak, saya yang ngantarkan dia langsung ke sekolah. Dia bonceng terus sekolah, tapi jam kedua cabut dia Pak. Apa masalahnya, Bu? Nggak tahu. Waktu hari itu ceritanya ijazah nih nyo. Jadi mau ijazah itu kelas 2 dibutuhnya Kelas 3 beko nak ujian nasional kan perlu data, harus disambungkan data ijazah SD. Ini sembunyikannya ke celana personal. Kemarin nampak Pak, saya mau pergi kemarin pas hari kemarin dia pakai baju pramuka, ya kan? Di sate, tukang sate yang di Simpang Wonosri. Saya ngantar anak beli sate, tengok tapi dia nak mau nengok bencana, mau setiap ngantar anak mau bawa dia. Pas mau jumpa dia lari dia. Nggak pernah kami marahi dia. Sekolah nih Pak. Hari ini pun dia nggak sekolah. Iya nggak ada dia sekolah. Saya tukang sate itu nggak ada lagi di situ. Biasanya dia duduk sarapan di situ Pak kan. Apa tuh? Hari apa tuh Tanggal sebenarnya apa ke sekolah? Tanggal Tapi 7 di Februari hari Senin sore dan saya temu sama ibu kan. Hari Selasanya Ada dia bilang sama aku ada masalah itu sudah ada. Dia disembunyikan dia terus ini anak ini. apa namanya poi ku mak ke sekolah nih nyo. Pas nak masuk ke lokal di mau ibu apa saja? udah pernah masuk ke kelas dong. Sampai dekat Simpang Wonosri. Situ tuh. Ada dia dipanggil sama Hari Selasa waktu itu memang tidak ada jadwal saya kuan mau lah nak mau udah bu nak sekolah apa nak sekolah apa buat di sekolah ibu antar mau nek belakang sampai gendong anak itulah sayang saya kan dia saya wali kelasnya Pak. Nggak tahu dong. Pokoknya pagi pas sekolah diantar Iya. kakaknya. Masalahnya apa, Bu? Hah, Nggak ada masalah. ada mas sekolah. Saya di sekolah nih masalahnya dong kan. Memang nggak pernah sampai ke sekolah. Sering saya jumpa dia, kadang siang-siang tuh bonceng sama temannya pakaian sekolah lengkap dengan tas. Saya perjuangkan itu biar sekolah kayak gini lah. Saya pikir bapak pergi Manda bapak enggak? Udah pulang seminggu yang lewat. Seminggu yang lewat. Oh pada ini adiknya bilang adik si Idris bilang bapak pergi Manda. Yang hari itu. Nah, kemarin saya WA dia Pak. Nah, itu Adik Idris. ajaran emaknya itu. Itulah. Hari apa tuh kak? Kemarin. Hari Rabu kemarin, sekarang hari Kamis. Dari sini. Dek, Idris kok nggak sampai ke sekolah. Sering ibu nampak di Simpang Wonosri. Nggak tahu Bu, dia sering bilang ke sekolah. Kalau ibu ngeliat Idris bawa aja. Bilang kalau abahnya yang nyuruh Bu, kata adiknya kan. Udah pernah ibu bawa dia ke sekolah, tapi ibu boncengin pas jam kedua dia cabut. Gimana lagi itu Bu? Maria juga bingung. Ayah Maria kerja di mana? Ayah mandah Bu, Kota Tengah. Oh, Jam berapa itu jam ada di berapa rumah? tuh kak? Jam 2 siang tadi kemarin. Di rumah ya. Jam berapa dia ada di rumah? Abah jarang pulang Bu. Nomor HP-nya ada, nggak dibalas. Aku kalau tahu masalah sikit pun orangnya datang aku. Nah, itu orang ini takut dia marahin gua aja lah, marahin anak awak. Ayo. Dimarahin itu bukan benci sama anak. Kalau orang perasaan orang ini kalau dimarahin, saya udah benci sama anakku. Sejak bulan 1 masuk tanggal 3 dia cuma 2 kali baru datang Pak. Itu ngantarkan rapor. Bertemu sama saya langsung ngantar rapor. Sudah itu nggak pernah masuk lagi. Tahu aku bapaknya sekolah terus dia. Iya. Kami kan poi sekolah mak sekolah. Kan mau rasa sekolah apa lahnya betul kan? Rasa mau dek kakaknya sekolah itu lah tahu ngantarnya Yuri kami kan. kadang masuk jam pertama jam kedua campur. Jadi apanya Bu? Masalah-masalah apa yang sekolah itu kan dibayar? Lah selesai ya punya tapi Dendanya belum Pak, belum ada sama sekali. Apanya? Dia kan kalau dia 7 Isinya kali denda, alfa, satu kursi. buah kursi plastik. Itu membuat anak supaya jerah gitu Pak. Saya Ya. bilang ini.
Ini udah 5 kursinya, Pak. Denda kursi nih nyo. Iya harus dibilang lah. Udah 5 Lagi buah. apa lagi dia ini dot. Nanti udah setahun kau jual rumah minimal membayar itu kan nggak ada lagi. Kalau apa bisa diangsur. Iya, sebenarnya nggak mau itu. Asal datang anak udah senang kami duduk. Dia kan kami masuk jam 7.30 dari sekolah. Nanti jam 11 udah pulang. Terus dibela anak, dibela sekolah. Apa aja udah curiga aku memang. Nah gini aja Pak, sebenarnya kami di sekolah tuh cuma mengingatkan saja. Namanya orang tua menitipkan sama kami sebagai sekolah ya. Kami titipkan anak kami Pak, tolong ajar anak kami ini bagaimana bagusnya untuk masa depannya, biar dapat ijazah dia, biar dapat ilmu dia dari sekolah ini. Kan begitu ceritanya nih. Jadi kami dari sekolah ini supaya tidak jadi tanda tanya. Masalahnya udah berapa kali guru datang ke sini, ngirim surat, berapa kali ngirim surat ke sekolah rumah ini. Panggil orang tua ada 2, tapi ibu sekali baru datang ke sekolah. Nah, berarti 2 kali baru datang ke sekolah. Oh nggak ada dibilang sama aku. Ada panggilan. Mulai dari Ariska. Iya dibilang. Ada bilang Rizka. Sekali yang hari itu yang datang ibu ini sakit. Tahu baik-baik Nah. anak awak gini. Aduh. Nah, gitu Bu ya. Berarti sekali datang dan 2 kali panggilan. Terus home visit 1 kali. Berarti kalau menurut peraturan sekolah, ya Pak ya, peraturan sekolahnya itu ya sikap sekolah ini udah terlalu baik. Karena udah dilakukan datang ke sekolah, masih juga libur lagi, jadi tanda tanya sama sekolah. Ada apa sebenarnya? Nah, inilah kami datang ke sini ini supaya tahu sebenarnya ada apa dengan anak ini. Toh buktinya selama ini yang tahunya orang tuanya anaknya pergi sekolah, kan begitu ceritanya. Bukti nyatanya ini buktinya. Kami udah paham juga. Nggak anak bapak aja dan anak ibu aja yang seperti ini. Banyak kok Pak. Begitulah udah ini kan kadang dibilang ini ndak juga, tapi tergantung itu namanya ya. Namanya kita tuh anak itu kita ingatkan selalu Pak. Selalu kita ingatkan. Kami juga sebagai guru mengingatkan pada anaknya kalau anaknya di sekolah. Gimana kami mau mengingatkan anak yang nggak di sekolah? Nah, kan gitu. Sebenarnya Pak ya, kami panggil ke ruangan. Kami akan bertanya selalu sama anak bapak itu. Bagaimana nak? Kenapa nak sering apa? Ada apa? Kadang-kadang anak itu kan ada masalah di rumah, atau masalah uang dia nggak dikasih di mana, makanya nyinok dia. Ada permintaan seorang anak itu kepada orang tuanya, itu yang membuatnya itu bertanya kan di sana. Jadi kami mau bertanya sama anaknya, dia nggak ngasih tahu apa-apa, nggak ada masalah, alhamdulillah kan gitu. Kita kan anak kan kita terbuka sekolah itu bertanya dia, kami bertanya sama dia. Jadi kami mau bertanya itu gimana mau bertanya anak yang nggak datang ke sekolah, untuk kami datang ke rumahnya. Nah begitulah cara sekolah itu supaya tahu. Namanya orang tua yang menitipkan sama sekolah harus tahu kami sebagai sekolah itu kenapa dia alfa, kenapa dia cabut, kenapa dia sakit, kenapa dia izin. Kami harus tahu Pak, karena kami akan menerangkan kepada orang tuanya. Jadi suatu saat umpamanya nih contoh anak bapak tidak naik kelas, untuk orang tuanya bertanya, ada apa anak kami dalam sekolah, kenapa dia tidak naik? Karena gimana mau naik? Alfanya banyak, cabutnya ada, izinnya ada, sakitnya ada. Jadi kalau dihitung-hitung banyak yang itu lagi daripada hadirnya. Bagaimana nilai anaknya kami memberikan? Jadi guru itu tidak sembarangan juga memberikan nilainya itu. Bagaimana ciri-cirinya menilai itu, ngasih nilai itu Pak ya, kehadirannya, ulangan hariannya. Ulangan harian itu kan sekali 6 bulan itu per semester itu. Jadi setiap hari guru ini seminggu 2 hari sekali kasih dia latihan, kasih PR dia. Untuk guru menilai PR dibuat anaknya, kasih nilainya. Latihan dibuat anaknya, kasih nilainya. Jadi bagaimana guru itu mengasih nilainya? Sedangkan dia sekolah enggak ada, latihan enggak dibuatnya, PR enggak dibuatnya. Dan mana data nilainya?
Jadi kami bingung, jadi orang tuanya tanya sama kami, kenapa anak kami? Memang ada tuh Pak, jujur ya, ada orang tua datang ke sekolah. Di mana anak kami? Anak kami sering datang ke sekolah. Jadi kadang-kadang kan sekolah itu kan kadang-kadang ada memberitahukan kepada orang tuanya, salah satu pihak, ini ibunya yang tahu, orang tuanya ayah nggak tahu. Salah satu pihak tuh Pak ya. Jadi orang contoh ya Pak ya, ini kalau kita aja menyampaikan sesuatu yang terjadi sesuai dengan fakta. Kita juga berbicara itu kan sesuai dengan fakta, nggak mungkin yang aneh-aneh. Kami juga contohnya saya udah mengajar itu 15 tahun, jadi pengalaman itu kan ada saja. Oh ini orang tua ini begini, orang ini begini anaknya. Jadi kami sebagai guru BK, namanya BK kan bimbingan konseling, konsultasi sama anak nih, bagaimana sebenarnya, ada apa nih. Nah jadi saya ini yang pertama guru BK-nya dalam arti kata tuh yang kelas 1 kelas ibu ini, saya kelas 3. Jadi ada apa sebenarnya ini? Itu catatannya, oh ya Pak, tolong bantu Pak. Boleh, saya bantu. Jadi menyelesaikan masalah itu kita pecahkan bersama. Bagaimana untuk kedepannya Pak ya, jangan belakangnya Pak, belakang biarlah Pak, biar aja lah. Jadi ke depan kita bagaimana supaya anak ini sekolah. Dalam arti kata itu contoh, pemerintah itu udah memberikan pendidikan gratis. SPP enggak bayar. SD, SMP, SMA enggak bayar loh Pak SPP. Jadi sebenarnya tujuan pemerintah itu supaya masyarakat Indonesia ini berpendidikan. Nah, jadi sekarang tergantung gimana orang tuanya supaya memberikan dorongan supaya anaknya mau bersekolah. Dalam arti kata itu ya, namanya anak ini kadang-kadang Pak, kalau dia itu kita bentak itu, marah-marah itu, bagaimana nanti efeknya. Jadi Pak, boleh kita marah itu boleh, benar kata Pak itu benar, cuman caranya tadi jangan terlalu kasar kali memarahi anak-anak itu. Jadi efeknya ada nanti. Jadi makanya saya bilang Pak ya, saya pun kami hubungi memberikan bimbingannya bagaimana kesulitan dia, insya Allah udah kami laksanakan. Jadi sekarang masa depannya aja kira-kira yang harus kita bimbingi bagaimana caranya. Kira-kira ibu tahu sekarang di mana dia? Nggak tahu, pokoknya pergi sekolah. Pergi sekolah. Berarti nggak tahu ibu ya di mana dia main-main. Apa udah tahu juga kemana dia main-main sekarang nih? Iya, udah tahu Pak di mainnya kemana? Tengok dulu di Pak Nurul. Pak Nurul. Nah, abang buat ya. Nah, tahu nanti dari situ dia. Selama sekolah SMK ini ya Pak, nggak pernah aku marahin itu. Nah, itulah akhirnya kan. Hilang ya. Jadi keras pun awak kalau untuk bayar gak masalah sebenarnya kalau pikir aku dah. Iya. Jadi kalau aku lembek kan gini lah. Katanya sekolah. Jangan keras lagi Pak, karena itu beda nih. Kalau ini harus keras ini orang ini. Keras kan nggak pula dia mau ke sekolah. Tai lah Pak, kan gitu bilang tadi. Harapan kita untuk kedepannya aja Pak, gimana bagusnya aja. Kami cuma mengingatkan saja. Jadi tuntutan orang tua itu nggak ada sama kami. Kadang-kadang kan orang tua nih Awak pun tahu. sekolah pun nggak diberitahukan kepada kami. Nah kan gitu. Gimana sekolah nih? Seharusnya kan diberitahukan kepada orang tuanya. Ini yang harga diri orang tua. Yang kami datang pertama nggak dikasih ibu Pak. Udah ada ini baru tahu. Soalnya kami kemarin mau datang ke sini dijaga ibu di jalan. Apanya terkejut tadi kan? Jadi kami ngomong gitu. Aku Pak, biarlah aku menderita anak asalkan anak besok tamat sekolah. Jangan seperti kita. Biarpun aku mengemis untuk biaya sekolah, nah, aku lakukan. Kadang-kadang Pak, masih kayak gini nih, Bapak harus tahu nih kemana lebih mainnya. Ini caranya lagi. Siapa kawan dekatnya tanya, dia mainnya di mana? Dia Pak apa ini? Apanya? Kawannya pun mau apa? Enggak, iya memang benar. Kalau menutupi, tadi ada beberapa kawan itu nggak menutupi itu Pak. Nyolah dulu ya. Tempat kita kawannya kan ini. Nah, saat lupa jumpai kawannya di mana dia main? Pergi sekolah di mana ya? Nah, tunjukkan nanti. Jadi suatu saat, minta nomor HP Bapak tuh lah. Tulis nomor HP Bapak tuh. Ini bikin kunjungan kedua. Boleh Pak? Nih, yang baru nih.
Iya. Oh, 08 22 22 68 68 43 6843 apa? 7752. apa nama Pak Dok? Apa nama Pak? Abdul Rahman. Abdul Rahman. Brutom. Jadi nanti kan gampang kami hubungi Bapak kan gitu. Dari sini aja kan, nggak sama anak. Iya tahu. Jadi kan biar sekolah itu Pak ya, di dalam lokal itu orang tuanya ganti orang tua rumah ini ya wali kelas namanya, sekolah ya wali kelas. Jadi guru-guru lain ini, Bu, gimana Bu? Yang namanya itu sini udah masuk jam saya Bu. Iya, cuma 1 kali kan Bu, 2 bulan nih. Iya, itu bingung dia sebagai orang tuanya. Ya dapat 1 orang guru ya. Guru yang lain juga gitu juga Bu. Gimana nih Bu? Yang namanya di sini budak ya Bu. Gimana Bu? Tolong bantulah Bu lah. Nah, dah. Jadi beban jadi wali kelas nih. Wali kelas pun, ngomong dia. Kirimnya surat ke rumah orang tuanya. Orang tuanya memanggil orang tuanya. Nggak datang lagi yo, surat kedua lagi. Nggak datang lagi, surat ketiga. Nggak datang lagi ya udah. Langsung lagi guru BK-nya. Enggak juga datang. Gimana untuk selanjutnya? Enggak juga. Itu ke sekolah lagi turunnya. Tantangannya kan gitu. Udah buat surat perjanjian materai dari kemarin di Pak sama kepala sekolah. Udah matre. Iya. Nah, kami ini kan semester udah kenaikan kelas kayak gimana? Yang naik kelas ini udah bilang tadi nilai anak tadi ini gimana mau dikumpulkan seorang guru itu? Apa-apa saja itu guru tuh nilai nanti anaknya rajin enggak, latihan kerjaannya enggak, PR kerjaannya enggak, gimana tinggal lakunya dalam lokal Kemarin itu. udah aku tanya. Hmm. Ini kan ibaratnya mau sekolah pindah kan itu. Hmm. Mumpung belum lama kau di sekolah itu. Kalau nggak mau sekolah nggak usah. Kalau mau sekolah sekolah, aku bilang kan. Hmm. Aku mau sekolah Pak, Mbah. Hmm. Kemauan dia. Maksud tawa itu ibaratnya baju dibelinya ibaratnya Iya. kan nggak terpakai lagi kalau nggak sekolah. Saya bilang gitu juga minggu yang 10 hari yang lewat sama mamanya. Dan saya bawakan surat pernyataan bahwa saya anak berhenti gitu Pak kan. Kasihan Bu, untuk apa? Nanti beli pun baju lunas kalau dia nggak mau sekolah, siapa yang mau pakai? Dijual pun nggak laku lagi. Nggak laku. Bajunya itu. Mau pindah pun sekolah lain nggak pakai baju itu lagi Pak kan? Beli baju baru. Ya kan? Kalau mau sekolah pun dia belum terlambat lagi Pak. Masih bisa. Kami masih mau menampung, masih mau mendidik dia. Tapi benar-benar berubah. Kalau di kelasnya ada pikiran belajar enggak Bu? Iya Ya. kan. Kalau yang lewat-lewat kemarin, semester kemarin juga seperti itu Pak. Seperti itu. Dia ujian aja banyak susulan kemarin nggak datang. 6 bulan yang lalu. Iya. Hmm. Itulah dipanggil ayah. Orang Iya. tua dipanggil kelasnya. Yang buat Nggak surat pernah. Dari kemarin nggak pernah ini baru Ibunya tahu aku. datang. Hmm. Seharusnya kan kasih tahu maknya lah sama aku. Mak, anak kita kayak gini kan. Hmm. Enggak ada, sembunyikannya terus. sayang anak. Ya salah itu yang salah daripada dimarahin. Salah lah kayak gitu. Berapa orang anak Pak? Nah, seorang dia laki-laki. Oh. Adiknya dia SMP. Kelas 3 sama kelas 1. Oh gitu. Saya ditanya, "Abang nak sekolah?" "Oh, nak." Itu jawaban dore. Pokoknya jam 7.50 boleh berangkat.
kira loti apa kita pebulu kau juga. Orang utara melalui tenan dia orang tua ni betul ya tahu. Itu. Ayah orang pasal tahun. Irawan. Para disampaikan kembali untuk pelaksanaan kultum besok pagi Jumatnya tanggal 16 Februari 2022 itu kelas 12 PKG. Untuk pelaksanaan kultum besok kelas 12 PKG. Ini bapu. Itu mengaku. Irawan. Yang tahu lagi loh, ini kalau yang Ya, kantong Irawan. Nyo ikut di pangkalnya. Pas dengan tua sebagai aku ambil penyangkut bakona. Gimana Irawan? Mau sekolah lagi atau tidak? Bilang aja nggak apa-apa ini orang tuanya. Mau. Kalau mau, sekolah kan ada aturannya. Nah. Irawan. Kalau ada aturannya, nggak bisa juga sembarangan. Ya, Irawannya nak. Kasihanilah orang tua kamu nak. Irawan, tengok pak dulu nak. Sayang sama kamu nak. Jadi kenapa kamu sakit? Sedih nak orang tua nak datang dipanggil ke sekolah itu. Seharusnya orang tua itu datang sini 5 rapor anaknya, dapat juara 1, juara 2, juara 3, juara 4. Bukan gara-gara ulah kita nak. Mereka 1 lagi. apa pun iki asal gue yang macam tersebut itu rumah. Kalau keluar nih suratnya, tadiin. Ini suratnya. Tinggal tanda tangan saja. Gimana lah nanti? Ada pula orang sekolah banyak pula, rupanya lagi pada hadirnya. Sekolah namanya itu pak? Sekolah orang belajar juga kan. Seminggu 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 5 hari sekolah. 2 harinya bantu orang tua, pas seminggu. Itu dari rumah berangkatnya kan. Nah itu kelas di sayang lah. Nah, makanya semalam pak, saya tuh minta bantu sama Irawan ini. Irawan ini kawan-kawan kamu, antarkan surat ke rumahnya. Udah seringnya yang datang ya. Ya pak, antarnya. Tiba-tiba dia pula lagi sekarang. Diantar kawannya surat. Yang satu segan kawannya bilangnya, yang satu lagi dia mau dia ngantarnya. Malam itu terlambat suratnya ngantar ke saya, kasih sama anaknya. Terpaksa saya antar. Iya. Itu udah kepala sekolah tanda tangannya. Cok, kakak tunggu pucuk aja. Udah pikir dulu dah. Keripik sekolah tuh. Ya. Jeremy. Ini bingung dulu.
Dapat Ini dapat apa? Monta. Jadi mau pernah bertanya sama dirawat kenapa dia? Ini masalah bilang kan pergi sekolah kita, pun pergi sekolah dia juga kan. Jadi tahu dulu. Kalau sulit potong baru tahu dulu. Ini istilahnya ini bertanya dulu tapi cerita kan. Itu bonong pas atas duit, ini bonong jadinya. Selesai. Dirawat. Ada apa ya Rawan? Ada masalah kamu? Penting loh pendidikan itu. Itu penting lah. Mana tahu nanti kamu mau jadi pejabat. Tanya orang kamu apa ijazahnya? Ya, Ya, apa ijazahnya? Tanya orang nanti. Orang tua kamu tuh pingin anaknya kerja kantor seperti anak-anak orang lain itu. iya. Walaupun orang tua kamu nak kerja kantor, orang tua kamu pengusaha, pengusaha gula aren. Dia pingin hasil arennya itu supaya anaknya itu kerja di kantor. Bagaimana anak orang lain pakai baju dinas? Pakai baju dinas itu pun tidak sembarangan nak. Tidak bisa suka-suka yang baju dinas. Kamu pakai baju dinas nanti bisa saja. Kau bikin, kau pakai. Nanti bilang orang pula orang gila kamu nanti. Mau kamu? Hah? Bisa aja kamu. Cuma nanti orang heran kenapa Irawan dengan baju dinas nih? Karena membanggakan orang tuanya. Tapi kantornya mana? Dia tanya nanti sama orang-orang. Tolonglah Irawan, senangkanlah hati orang tua kita. Irawannya, sayangilah. Itu kan dari lah mau ya. Tambat dia. Sebentar kalian selesai. Kelas 3. Kita lagi hujan nanti. Ujian. Kemana Irawan selama nggak sekolah nih? Bulan ini aja lah. Ini udah 2 minggu. Dua minggunya aja, jangan 3 minggunya. Sekali pun nggak pernah masuk. Kemana Irawan? Di rumah atau pergi dari rumah? Pakai baju sekolah? Di rumah. Pergi dari rumah pakai baju sekolah. Kemana kamu pilih mainnya? Coba kawan. Nah. Jadi besok kalau anak kamu mau nikah besok kan? Mau nikah kamu enggak? Kalau anak kamu buat seperti itu bagaimana lah perasaan kamu? Coba tanya sama kamu dulu. Bagaimana perasaan kamu? Kamu punya anak besok kan? Nah, gimana perasaan kamu besok tuh? Kalau anak kamu seperti kamu, bagaimana lah menurut kamu? Sekarang aja lah, belum lagi masih berangan-angan lagi berhayal-hayal. Ayah juga. Nah. Bagaimana lah menurut kamu kalau punya anak seperti itu?
Ingat ya Irawan ya, hukum karma itu berlaku. Nah, makanya itu kita itu harus senangkan orang tua. Kamu nanti akan disenangkan anak kamu. Akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, bohong bapak anak. Sama yang kamu bohongi orang tua kamu. Kamu nanti akan dibohongi anak kamu. Pepatah bilang itulah, buah itu tidak jauh jatuhnya dari pohonnya. Nah, itu kamu pikirkan sekarang. Tidak jauh jatuhnya, nak. Kalau melihat ukuran umurnya, umur kamu masih panjang lagi. 20 baru umur kamu. Masih ada 43 tahun lagi. Kita mengikuti Nabi Muhammad. Kalau bapak, nah lama lagi doh. 33 tahun lagi. Umur udah 30. 35. Nah, 25 tahun lagi umur bapak lagi. Nah, lama lagi doh. Wah, ya harus sampai 50 kan ya. Nah. Jadi punya ukuran kita, nah. Umur sekian aku harus begini. Umur sekian nanti tamat SMA nanti aku harus begini. Misalnya menangkan hari orang tua kamu, bagaimana kamu nanti ke depannya. Orang tuh kok bisa ya punya Honda? Kamu bagaimana? Mampu nggak kamu beli Honda sendiri ya? Sendiri, bukan dari orang tua. Kadang-kadang seorang anak itu membanggakan orang tuanya, harta orang tua yang dibanggakannya. Pandangan orang beda. Apa kata orang? Harta orang tuanya disokkan. Orang tua yang dibanggakannya. Jangan kita lakukan seperti itu, nak. Apa yakin? Irawan itu enggak begitu. Irawan. Benar nih, mau sekolah nih. Apa deh? Yang menghitung kalkulasi itu kan apa? Polisi yang dihargai baik guru awal sekolah, guru yang tahu. Masih buaya dari guru. Terus wali kelasnya dan orang tuanya di sekolah ini wali kelasnya. Guru-guru bertanya sama wali kelasnya, Pak. Bu, gimana Bu Irawan? Sama saya sekali masuk, Bu. Sama saya 2 kali. Sama saya nggak pernah sama sekali. Kenapa dari yang di dua tuh? Tanya ya. Masuk rawan loh ini. Jarang yang penulis aku masuknya. Apa kayak gitu dulu nih? Lembaga awal lembaga aku. Sorry. Nah, dua apa dari itu? Sorry ya. Latihan ya, sekolah relo ya. Kenapa? Untungnya itu dong. Buku itu ribu nawang. Lagi nasihat. Kalau abang mau roti 2 dari apa? Ya, kami sebagai guru ini tugasnya itulah, Pak. Mengingatkan ini. Iya. Bagaimana anak ini berpendidikan. Itu makanya sekolah itu kan ibaratnya SPP-nya nggak usah bayar, pemerintah yang bayarnya. Bapak juga membayar juga sebenarnya. Dengan dari mana? Ya, pajak yang kita ini kan masyarakat bayar pajak itu. Uang pajak itulah untuk membiayai orang di sekolah. Pendapatan dari daerah ke alam itu kan dari minyak bumi kita itulah membiayai anak itu. Jadi tujuan pemerintah itu supaya tidak ada lagi anak yang tidak berpendidikan. Ya, dari SD, SMP, SMA.
sebenarnya Irawan ini bisa di kuliah Pak. Kalau ada siswa lagi dia. Tapi kalau bapak mampu nanti kuliah sama dengan bapak. Bapaknya kuliah aja buat sendiri. Nggak harap orang tua kerja sendiri. Kita yang menentukan masa depan kita. Orang tua sebagai pembantu. Ya, aku ikut ya. Nah, dibantunya. Iya nak. Ya, aku ikut ya. Iya. Tapi digunakan untuk yang tujuan kamu bilang itu. Bukan untuk berpoya-poya. Irawan ya. Ambil kata satu lembar itu dulu. Ini suara perjanjian kita bro. Tuh. Aku janji semua apa? Kalau ada masalah atau yang tidak jadi isu, akan datang ayah. Orang apa-apa, tidak akan menghitung kau. Lu mau makai lu jurunya pulang. So ke waktu le tahun kau. Irawan. Apa? Iya. Apa Tia? Iya. Sini lah. Iya, sini. Nah, yang kamu tulis dari atas, nak. Perjanjian yang tambahin Irawan berjanji dengan sungguh-sungguh untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku di Semuka Empat Rambah, tidak alpa, tidak cabut dan cerita, belajar dengan sungguh-sungguh, hadir di sekolah minimal pukul 7.15 sampai dengan jadwal yang ditentukan, tidak melawan pada guru. Apabila poin di atas dilanggar dikenakan sanksi, diberhentikan sebagai sistem Empat Rambah. Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai 3 bulan ke depan atau masa percobaan. Demikian surat perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari orang lain. Dah? Berarti udah siap dikeluarkan ya? Ya. Coba. Udah siap dah? Ya. Kamu sendiri yang berjanji itu ya sama orang tua ya? Jadi bukan sekolah itu tidak mau menerima kamu di sekolah ini. Kamu sendiri yang buat janjinya. Dan janji itu harus kamu pegang. Pak ini kulo nak nengok itu dia. Berarti imbauan kan? Alah, niku. Sebulan Niko lah dulu, jangan bulan berikutnya lah itu. Bulan sebelumnya lah itu. Iya. Bulan Niko yang dari tanggal berapa masuk? Tanggal 1. Tanggal 2. Ah, sampai tanggal 7 boleh kok. Aku masuk. Ono boleh hari. Putih sama ini setengah bulan. Sebulan 5 boleh hari. Ampun. Tuh kami di sekolah tanda tanya boleh jadinya. Iya. Bapu nih Irawan kena sekolah Indoledo. Nya kelas 3. Iya. Beko kalau ibaratnya ini sekolah lagi tahu copek. Jadi kami melaporkan ke provinsi Ten bahwa dia tidak ikut ujian nasional gara-gara ini keluar dari sekolah. Iya. Iko buktinya. Jadi untuk kategori sekolah buruk kami do. Jadi kami menjaga nama sekolah juga. Iyalah. Masa anaknya nggak lulus
Kan tibonya kalau sekolah berarti nggak lulusnya tibonya. Iya, iya. Gara-gara apa? Nah ini buktinya ada. Gara-gara dia keluar dari sekolah ini. Jadi keluar dari sekolah itu pun nggak ikut pun masalahnya dong sama kami nih dong. Dan lagi pegangan. Lagi pegangannya. Jadi untuk ke depan apa kan sekolah namanya sekolah kan je. Sekolah itu nih bisa di situ do. Itu tinyo. Apa anak beknya? Selamanya kami anu meluluskannya nih. Kalau yang di awak tuh nih beres nih. Iya, betul Bu. Pak negara di mana posisinya? Ayo, Ibu kirim. Selaku. Hah? Sudah. SMP kan? Pulang ada ya? Jadi ini keluar karena dia pakai olahraga. Kalau lupa bisa dapat sudah Bisa ngomong, lalu kita olahraga, baru ambil kalau untuk SB bisa bangun lagi. Bapak mau bertanya lagi sama Kalau kamu. untuk MOS, Ya. kalau untuk MOS kan Arta mau sekolah lagi atau tidak? Waktu bapak bertanya sama kamu, bapak yang di sini, kamu bilang mau seperti itu juga. Kenapa dengan kamu? Kok melanggar janji sendiri? Kalau itu nggak tertulis, UPB. kenapa? Ada apa sebenarnya? Punya. Yang Ada apa? umpamanya dari kampanye Berapa hari kamu tidurnya? Berapa hari capeknya? Apa kerjanya? Kakak mau pesta. Arta. Dari tanggal 2 ke sekolah. Minggu kalau awak pertama dalam bulan ini. kan bu protes body tapi kurang Minggu kedua lagi. Minggu kedua cuma satu kali kamu datang. Datang kamu cabut. mana Minggu ini sehari pun tak pernah datang. warna sekarang beri lah Jadi tanda tanya sama sekolah. bisa ibu Ada apa? saya beri lah hah? Hah? Makanya sekolah menanyakan Pak Arta mau sekolah atau tidak. Kalau sekolah itu punya aturan, nggak bisa kita. Dimanapun kamu sekolah sama saja. Masalahnya aku tahu gitu. Kata ya, dimanapun kamu sekolah sama saja. Kalau ini mau kopikan lagi. Ayo, nggak merubah tanggul. Kopikannya Kalau mau yang di Honda tuh ya? Mau yang di Honda tuh? Kata ya, dimanapun kamu sekolah sama saja. Sekolah itu punya aturan. Logikanya saja, nah. Kalau orang bekerja, sama orang yang bekerja itu nggak ada upahnya. Orang bekerja ada upahnya, orang tidak bekerja
Mana ada upahnya? Sekarang kamu mau menerima yang mana? Mau ada upah atau enggak? Ada upah. Secara logikanya saja, akal sehat saja. Sehat akalnya lagi. Kalau kamu enggak bekerja, enggak mungkin kamu dapat upahnya. Mungkinkah? Pintar kamu sebenarnya, enggak. Berarti nangkap kamu tuh. Berarti kemampuan kamu tuh ada. Tinggal kemauan pada dirimu saja. Dari Kongo semua. Bawa pesan nak, banggakanlah orang tua kamu itu. Banggakan orang tua kamu. Nah, sayang tak kamu sama orang tua kamu? Sayang. Kalau orang tua kamu datang ke sekolah itu, kalau bisa pas mengambil rapor, dapat juara 1, juara 2, juara 3, juara umum, perpisahan, itulah yang datang orang tua. Jadi tidak ada masalah dari kamu bikin di sekolah itu. Berarti kamu tidak sayang sama orang tua kamu. Ingat ya, kamu baru mengucapkan sayang sama orang tua kamu. Nah, kamu sendiri lagi yang bikin malu orang tua kamu. Kami nak sebagai orang tua malu nak sampai sekolah itu. Jadi kamu tuh gimana lah sebenarnya? Orang tua tuh bangga. Banyak dipikir orang tua kamu, adik kamu lagi dipikirkannya, masak di rumah lagi, kehidupan kalian lagi dipikirkan orang tua kamu. Masa ya kamu aja dipikirkan? Pemikiran adiknya lagi. Berapa orang adik berarti kamu? Dia paling besar. 4 orang dipikirkan orang tua kamu, ha? Ini pikirannya kesal kamu semua, pikiran orang tua kamu. 4 orang adik kamu dipikirkannya lagi nak, bukan kamu aja anaknya. Ingat ya, bukan kamu aja anaknya. 4 adik kamu dipikirkannya lagi. Heran mau mikirnya nak. Kamu harus mikir masa depan kamu. Orang tua membantunya. Mau apa nak? Sekolah. Ikut jajan nak, ikut buku, ikut bajunya nak. Kalau mampu orang tuanya ini hondanya nak, pergilah sekolah nak. Begitulah orang tua supaya anaknya itu masa depannya cerah. Alhamdulillah orang tua kamu masih hidup nak, dua-duanya. Kalau meninggal orang tua itu mana lah kamu nanti? Itu yang harus kamu pikirkan. Jangan sementara ini orang tuanya masih hidup kamu suka-suka saja. Nggak bisa, kamu harus pikirkan nanti. Sekarang iya. Umur nggak bisa kita hitung nak. Umur nggak bisa kita hitung nak. Kamu kasih contoh sama adik kamu. Itu paling besar. Kata mau nikah. Mau nikah? Enggak, apa nikah? Mau nikah kamu Atta? Jadi besok kalau anak kamu, kalau kamu punya anak besok, anak kamu bikin seperti kamu ini, bagaimana lah perasaan kamu? Coba jawab dulu. Bagaimana perasaan kamu? Kok geleng kamu? Jawablah.
Pusing dia. Belum lagi punya anak lagi, belum nikah lagi. Gimana lah kamu itu? Pusing kamu kan? Nah, coba itu. Nah, kayak gitulah dibikin orang tua kamu itu. Pusing dia. Mikirin kamu. Nah, beri kamu nanti lagi. Kelas 1. Kelas 2. Nah, berarti itu namanya. Jaksnya lama. Laporan. Dah, ambil kertas itu dulu. Dan seperti sama satu lembar. Ini kertas seperti satu lembar. Ihsanul Ahmad. Lembar aja. Ini penanya. Ini contoh surat perjanjiannya. Jelas. Biar jelas lagi sekolah ini. Nah, ada lagi cerita kalau mau sekolah. Ini pangkalnya lagi, kamu berjanji lagi depan orang tua kamu. Yang punya kamu lah. Hah, tulisan kamu saya pernah tak jelas kamu. Tulisan kamu baca. Ini Pak, aku pakai namaku. Tulisan kamu baca. Masa iya tulisan sendiri bisa baca, kacau kita tuh nak. Pak, Capek-capek amat tadi. Baca tulisan kamu. Apa capek-capek amat? surat perjanjian saya yang bertanda-tangan di bawah ini. Nama Arta, kelas 12 TBSM, alamat Supang Supra. Suaranya besarkan. Berjanji dan bersungguh-sungguh untuk mematuhi aturan yang berlaku di SMKN 4 Rambah, tidak alpa, tidak cabut, dan tidak bercerita. Ulangi nomor 1 tuh. Mematuhi aturan yang tidak berlaku, mematuhi aturan yang berlaku di SMKN 4 Rambah. Mematuhi segala aturan yang berlaku di SMKN 4 Rambah, tidak alpa, tidak cabut, tidak bercerita. 2. Belajar dengan sungguh-sungguh. 3. Hadir di sekolah minimal pukul 7.15 WIB sampai dengan jadwal yang ditentukan. 4. Tidak mengenal para guru. Apabila poin di atas dia dilanggar, dikenakan sanksi diberhentikan sebagai siswa SMKN Rambah. Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai 3 bulan ke depan masa percobaan. Demikian surat perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari orang lain. Udah yakin tuh? Udah, Pak. Kamu sendiri yang berjanji ya? Siap diberhentikan dari sekolah ini. Benar tuh? Benar, Pak. Kita nggak pakai kwitansi. Kwitansinya tuh orang tua kamu. Mulai hari ini, jam ini, tanggal ini, nggak ada cerita lagi. Poin 1. Coba baca poin 1 lagi. Mematuhi segala aturan yang berlaku di SMKN 4 Rambah, tidak alpa, tidak cabut, tidak bercerita. Tidak alpa, tidak cabut. Bercerita. Surat itu tidak ada paksaan ya. Kamu sendiri yang buat ya. Jelas Bu? Jelas Bu ya? Berarti kalau nanti poin 1 itu dilanggar, kalau anak ibu dikeluarkan dari sekolah ini, jangan menyalahkan sekolah. Ya Bu ya? Perjanjian ini anak ibu yang buatnya di depan ibu. Benar Bu?